Ya, pemirsa, aktivitas Gunung Merapi kini memasuki pada level waspada 3. Sebagian warga yang masuk dalam radius 4 hingga 6 km pun mulai berkemas. Status Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah pada level waspada 3. Namun sampai saat ini, warga di 3 desa yang berada di radius kawasan rawan bencana atau KRB di Klaten, Jawa Tengah masih seperti biasanya. Seperti di desa Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante, Kamalang. Warga tetap melakukan aktivitas, mencari rumput dan menambang pasir. Mereka diimbau oleh tokoh masyarakat setempat untuk menjauh dari sungai serta radius 3 km dari aktivitas Gunung Merapi. Meski demikian, warga sudah mulai meningkatkan kewaspadaan. Mereka sudah mulai mengemas surat-surat penting dan buku serta pakaian jika sewaktu-waktu gunung teraktif di Indonesia tersebut meletus. Ya, kalau untuk awal-awalnya yang dokumen-dokumen penting, sama ya baju-baju yang disiapkan kita aja. Berarti aktivitas warga sekarang masih biasa? Masih biasa, cuman memang tidak ke hutannya dibatasi ya, mendekati gunungnya itu sudah enggak. Hitungannya tidak mendekati sungai yang berhulu di Merapi, tidak mendekati gunungnya. Gitu. Ngarit tetap, pelihara sapi tetap. Gitu. Soal apakah menyiapkan evakuasi? Ya. Kita sudah siapkan semua. Jadi siapkannya warga itu sewaktu-waktu itu sudah pergi, sudah punya ininya. Kembali tas siaga sudah siap. Untuk meningkatkan kewaspadaan, kini warga yang masuk pada radius 5 km di Kecamatan Kemalang, Klaten mulai bergilir melakukan ronda malam. Hal itu untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Gunung Merapi mengalami erupsi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. 3 pengungsi dari wilayah kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah dinyatakan reaktif setelah ikuti rapid test massal di lokasi pengungsian. Ketiga warga tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit rujukan untuk diperiksa lebih lanjut. Satu persatu para pengungsi mulai dari manula hingga remaja di lokasi pengungsian di Desa Diangan diwajibkan menjalani rapid test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Usai jalani rapid test, 3 orang warga dinyatakan reaktif. Ketiga warga tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Merah Putih rujukan COVID untuk diperiksa lebih lanjut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta petugas dan relawan untuk bersama-sama menjaga para pengungsi, menghindari munculnya klaster baru di pengungsian. Karena ini kelompok rentan, maka kita jaga jangan sampai yang rentan ini, maaf ya, ada potensi yang bisa tertular, loh. Jangan sampai tertular. Karena kalau tertular dan itu rentan kelompoknya, maka ada potensi grafik kita itu yang tertinggi, rentan, punya komorbid, itu meninggal. Maka jangan sampai mereka terserang COVID. Hingga Jumat lalu, total pengungsi yang berada di pengungsian berjumlah 607 orang. Kebanyakan mereka adalah lanjut usia, difabel, anak-anak, dan balita. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang nasabah kehilangan uang tabungannya senilai 20 miliar rupiah. Diduga tersangka merupakan kepala cabang dari bank tersebut. Diduga menjadi korban kejahatan perbankan, Winda Wulandari, seorang nasabah Maybank, melapor ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta Kamis lalu. Winda melapor kehilangan uang tabungan sebesar 20 miliar rupiah di Maybank. Uang itu disimpan dalam 2 rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar rupiah. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini, dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Kalau setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu.
Penyidik Bareskrim masih menyelidiki aset dan memeriksa sejumlah rekan tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang digunakan saudara tersangka AT. Pihak Maybank pun telah melaporkan kasus ini ke polisi agar oknum tersebut diproses hukum. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Modus kejahatan perbankan terus berkembang, mulai dari cara klasik mengganjal mesin ATM hingga membobol sistem keamanan perbankan. Komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri di Bandung, Jawa Barat berhasil menggasak uang korban bertotal 80 juta rupiah dari dua tempat berbeda. Komplotan yang beranggotakan residivis ini menggunakan modus mengganjal mesin ATM dan berpura-pura menolong korban yang panik. Korban yang panik tak sadar bahwa penjahat telah melaksanakan tipu daya mengeruk uang korban di mesin ATM. Dilakukan penyelidikan ya oleh Satreskrim dengan melihat dari CCTV. Dari CCTV ini kemudian kita ketahui dengan teridentifikasi dari topinya ini, dari topi, sehingga dapat dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan kartu ATM palsu, baju, serta 1 unit mobil. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung. Sementara di Bali, 2 warga negara Bulgaria ditangkap tim Buser di Reskrimum Polda Bali karena menarik uang secara ilegal di mesin ATM. Kedua warga negara Bulgaria ini menggunakan modus lebih canggih, yakni membobol sistem perbankan yang dikendalikan dari luar negeri. Dalam 2 pekan, pelaku mencuri uang dari ATM sebesar 300 juta rupiah di Bali. Yang bersangkutan kita tangkap pada saat setelah selesai dari keluar dari salah satu ATM di daerah Kute, ya, kita lakukan penindakan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang dan kartu putih. Kedua warga negara asing ini tidak bisa pulang ke negaranya untuk sementara waktu karena terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia dideportasi pemerintah Malaysia. Mereka dideportasi karena tidak memiliki izin resmi saat bekerja dan izin tinggal melebihi batas waktu. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sabtu siang kembali memulangkan ratusan pekerja migran Indonesia yang ditahan pihak imigrasi Malaysia. Setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebanyak 150 pekerja migran Indonesia langsung diperiksa suhu tubuhnya hingga validasi surat keterangan PCR yang menyatakan mereka bebas dari COVID-19 oleh petugas medis dengan pengawalan pihak kepolisian Polresta Bandara Suta. Hari ini kita menerima kepulangan kurang lebih 502 deportan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Ya. Mereka pulang lewat 3 bandara, 1 Surabaya sebanyak 150 orang, kemudian lewat Medan 202 orang, kemudian lewat Bandar Soekarno-Hatta 150 orang. Nah, kepulangan mereka karena deportasi ini karena berbagai alasan. 1 karena overstay, ya. Nah, lama overstay ini antara 2 bulan sampai ya 6 bulan sampai 2 tahun. Pemerintah Indonesia melalui BP2MI sejak awal Januari 2020 telah memulangkan 169.000 pekerja migran yang berada di luar negeri. Sedangkan untuk pekerja migran Indonesia yang telah dideportasi dari negara Malaysia hingga saat ini sudah 2.405 orang.
Sementara itu 150 pekerja migran Indonesia yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan disinggahkan terlebih dahulu di Bina Trauma Center Bambu Apus Jakarta Timur dan selanjutnya akan didata dan dipulangkan ke alamat masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Aing News melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 155 ABK WNI dan 2 jenazah dari China berhasil dipulangkan ke tanah air berkat kerjasama dengan pemerintah RRC. Proses debarkasi berlangsung dengan pengamanan yang ketat di dermaga LCT Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. 2 jenazah anak buah kapal warga Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Cina dipulangkan ke tanah air. Selain 2 jenazah ABK, 155 ABK warga negara Indonesia juga ikut dipulangkan. Seluruh ABK yang berasal dari 12 kapal ikan Cina dipulangkan menggunakan kapal Cina yang berlabuh di Pelabuhan Bitung. Pemindahan menerapkan protokol kesehatan. Setelah rapid test dan dinyatakan non-reaktif, mereka dikarantina selama 2 pekan di rumah singgah. 2 jenazah ABK WNI sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diautopsi. Pemulangan 157 ABK karena masa kontrak kerja dan dampak pandemi COVID-19. Mereka setelah putus kontrak, gitu ya, selesai masa kontrak dan kemudian ini kan masa pandemi COVID. Mereka ada di 12 kapal di berbagai macam lokasi di dunia dan seperti kita ketahui bersama karena pandemi COVID banyak pelabuhan-pelabuhan laut yang menutup pelabuhannya. Nah, kemudian kita kerjasamakan untuk bisa pulangkan segera ke Indonesia. Masyumi, partai yang pernah berjadi era Orde Lama kembali dideklarasikan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.